Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin nasta'in wa ala mudin. Shallallahu salam ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Di pagi hari ini, di pagi yang ceria, kami kedatangan seorang yang mungkin menurut saya itu adalah spesial. Karena apa? Karena saya itu termotivasi dengan beliau. Kenapa beliau itu dipanggil oleh saya? Karena beliau itu sudah secara akal tidak pantas untuk sudah tidak masuk pesantren karena umurnya sudah sangat dewasa lah gitu. Tapi kenapa beliau kok bisa pesantren? Alasan beliau itu kenapa? Sehingga beliau itu bisa masuk ke pesantren. Kita dengarkan baik-baik. Sebelumnya kita perkenalan dulu nama beliau itu siapa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu nama penjenengan siapa dan dari mana? Nama saya Putra Rahmadani. Putra Rahmadani dipanggil biasanya? Dipanggil Putra. Dipanggil Putra. Ya. Berasal? Saya berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Depok, Jawa Barat. Ya. Ya, jarang-jarang orang seperti ini, Jakarta apalagi Depok, mau mempunyai keinginan giroh untuk masuk ke pesantren. Kemudian saya ingin menanyakan beberapa hal tentang antum. Kenapa antum itu mempunyai giroh untuk masuk ke pesantren? Ya. Apa motivasi antum sehingga antum itu, saya dengarnya awalnya itu tidak tahu. Kemudian saya mendengar kabar dari sebuah majalah nasyid. Antum itu mondoknya karena ini, karena di luar itu begini. Kemudian ya begini. Mungkin diceritakan sedikit tentang antum kenapa kok bisa mempunyai keinginan untuk mondok ke pesantren. Ya. Kenapa bisa sampai di sini ya? Iya. Di pondok pesantren Sidogiri. Jauh dari tempat tinggal saya. Ya. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau untuk saya bisa sampai berada di pondok pesantren, kurangnya ilmu agama dalam diri saya. Subhanallah. Makanya saya tekankan dan yakinkan untuk belajar ilmu agama di pondok pesantren Sidogiri. Dan saya bisa sampai di pondok pesantren karena keinginan saya, tanpa ada paksaan. Dan karena pergaulan di luar sana juga sangat mengecamkan untuk mental atau untuk hal lainnya lah gitu. Sehingga mempunyai keinginan seperti itu ya. Iya. Jarang-jarang loh orang seperti ini yang biasanya di luar itu pergaulannya seperti ini, kemudian kebanyakan dia itu ikut dengan temannya, tapi jarang-jarang orang seperti ini mempunyai keinginan gara-gara pergaulan di luar. Kemudian dia Iya. Karena banyaknya pergaulan di luar sana yang masih apa ya, bisa dibilang belum teratur gitu. Karena masih banyak yang masuk ke hal yang negatif atau positif gitu kan. Iya. Kalau saya lihat sih kebanyakan apa ya, lebih banyak negatifnya untuk di perkembangan zaman yang sekarang ini gitu. Jadi untuk apa ya, untuk sebelumnya itu apakah pernah belajar sekolah apa gimana sebelum masuk pesantren? Saya alhamdulillah sekolah di luar sana. Sekolah. Iya. Apakah kuliah bukan? Sempat menjalani kuliah. Tapi nggak sampai lulus saya. Iya. Karena bebasnya pergaulan di luar sana gitu. Ya bisa dibilang ya
karena bebasnya pergaulan seperti minum-minuman keras, gitu, seperti pacaran di luar nikah, seperti hal lainnya gitu, yang membuat kita itu bisa terbawa ke suasana seperti itu, gitu. Tapi alhamdulillah Putra nggak sampai terikut dengan suasana itu kan? Kalau dibilang ya untuk ikut masuk ke dalam suasana sana sih sudah, Oh, sudah. gitu. Tapi Karena dipikir-pikir kembali ini bukan jalan yang benar. Kemudian Putra memilih untuk masuk gitu ya pesantren. ya, karena terlalu sering terbawa suasana seperti itu, jadi ya yang membuat hati saya terbuka itu terlalu apa ya, sudah terlalu mungkin terlalu dalam mungkin ya untuk terbawa suasana seperti itu. Maka dari itu saya juga merasa terbuat seperti orang gak punya arah gitu, harus bagaimana untuk menjalani kehidupan saya yang di luar sana gitu, tanpa adanya bekal agama gitu kan, Iya. tanpa adanya ilmu agama. Sebelumnya Putra itu umur berapa? Kalau umur sekarang, Iya. umur sekarang saya di usia 30 alhamdulillah. 30 Iya, sekarang. 30 tahun. Subhanallah. Jarang-jarang orang yang sudah berumur seperti ini seharusnya dia itu sudah memiliki apa ya, istri, anak, tapi beliau masih keinginan untuk mencari ilmu karena kebebasan di sana, akhlak di sana kurang baik, kemudian beliau untuk masuk ke sini. Iya. Kemudian antum itu tahu pesantren ini untuk masuk di sini, apakah ada teman memberitahu, oh sini baik, oh sini gini-gini, apakah tahu di mana untuk masuk ke Sidogiri Iya, pesantren? kebetulan saya juga kan lama di daerah Kota Malang sana ya. Malang, Jawa Timur. Iya, Malang Jawa Timur. Saya dititipkan di sana waktu saya masih ya dulu bergelut di dalam dunia hitam itu. Ya Allah. Saya dititipkan di sana, dititipkan sama teman kakak saya. Terus saya bicara-bicara sama teman kakak saya itu, singkat cerita terpikirlah untuk saya mondok. Apa saya mondok aja atau gimana gitu kan, sembari saya minta solusi gitu kan sama yang lebih Iya. lebih tua, lebih paham gitu kan. Ya alhamdulillah ya Masuk ke sini. Ya. diberikan solusi ya, kalau memang sanggup untuk mau belajar lagi gak masalah, itu pesannya teman kakak saya. Ya saya coba tekankan hati saya, yakinkan lagi gitu kan. Alhamdulillah gitu, saya mau gitu, yakin saya untuk ambil jalan saya yang sekarang ini gitu. Alhamdulillah ya, Sampai sekarang. sampai sekarang ini saya masih bertahan di sini. Apakah ada keberatan di keluarga untuk antum masuk ke pesantren? Ya awalnya sih agak sedikit keberatan untuk orang tua saya, karena apakah saya mampu untuk ngejalanin suasana di dalam pondok pesantren gitu. Karena sebelumnya masih belum pernah mengalami ilmu agama, madrasah dan lain, apakah sanggup gitu ya? Iya, dan ditambah kegiatan-kegiatan di sana yang bangun pagi gitu kan, Iya. tahajud, ya itu. Sedangkan saya itu kan ya namanya tahajud itu ya kadang enggak, bisa juga enggak sama sekali gitu.
Apalagi namanya sholat 5 waktu di luar Iya. sana itu, masya Allah Yang 5 beratnya. waktu saja belum tentu, apalagi sunat. Iya. Apalagi sunahnya itu tahajud, masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang bisa istiqomah gitu ya, duha gitu. Alhamdulillah. Ya semenjak di sini bisa ngejalanin sholat malam, ya sunah-sunah yang ada dalam pondok pesantren ini gitu. Kemudian ini ya, apa? Masalah tentang pesantren atau di luar. Maksudnya sekolah-sekolah umum di luar. Dari hati yang paling dalam. Maksudnya antum itu lebih memilih mana antara pesantren dengan di luar? Kalau untuk sekarang ini ya, kalau buat saya itu lebih mengunggulkan pondok pesantren. Karena saya belum tahu mungkinnya kegiatan di dalam itu seperti apa. Ya sangat menyenangkan di dalam pondok pesantren, nggak seperti yang dibayangkan apa sih ya, orang-orang itu yang ingin masuk pondok pesantren karena berat. Wah nanti di pondok itu begini gitu, harus banyak apa namanya, baca Quran, terus hafalan, terus disuruh-suruh sama pengurus gitu, kegiatan-kegiatan gitu. Dan ternyata kegiatan-kegiatan itu ya alhamdulillah kalau kita jalan itu menyenangkan gitu. Subhanallah. Masya Allah, di sini saya bisa merasakan ketenangan hati gitu, yang belum pernah saya dapatkan gitu. Beda dengan di luar sana ya kan, sekolah formal itu cuma sekedar datang sekolah, gurau sama teman, bercanda ya. Itu pun masih bercampur bau. Belajar pun itu juga ya kemauan sendiri, mau belajar atau enggak gitu kan. Kalau di sini benar-benar kita diperkenalkan dengan ilmu agama Islam itu di sini benar-benar luar biasa. Ya Allah. Itu perbedaannya. Kalau untuk sekolah formal kan hanya sekedar saja, sekedar tahu ini loh ilmu fisika, ini loh ilmu matematika, ini loh ilmu itu. Ya. Kalau di untuk di pondok pesantren ini semuanya itu mencakup, mau ilmu fisika, kimia atau geografi, tentang sejarah atau dan lain-lainnya gitulah ya. Lebih detailnya lagi tuh di pondok pesantren gitu. Alhamdulillah gitu. Banyak perbedaannya dan sangat jauh perbedaannya. Ya. Gitu. Berarti sekolah di umum dulu antum hanya sekedar tahu inilah matematika, ini loh fisika, tapi belum tentu tahu ilmu agama. Belum tahu. Tapi kalau sekarang antum merasakan ilmu agama didapat, ilmu umum pun ikut. Ya Allah, subhanallah. Jarang loh. Banyak orang berkata, mondok itu nggak enak, mondok itu orangnya jarang gini, kegiatan banyak, hafalan banyak, kemudian kumuh, kotor dan lain-lain. Tapi alhamdulillah perasaan yang sebelum orang nggak pernah tahu tentang pesantren, tapi sudah masuk pesantren, menyatakan bahwasanya dia itu sangat senang di pesantren karena semua itu bisa didapat. Yang sebelumnya belum ia lakukan, sebelum ia dapat, ia dapat. Iya. Alhamdulillah. Kemudian untuk terakhir kalinya mungkin ada pesan untuk teman-teman yang di luar, yang maksudnya untuk orang-orang yang masih belum sadar diri lah gitu, seperti ya minuman keras, orang yang pacaran, yang lain masih belum masuk pesantren. Mungkin ada pesan untuk yang di luar? Ya mungkin nggak banyak pesan-pesan yang saya ingin sampaikan. Kalau untuk saya pribadi ya, untuk para remaja di luaran sana ya, lain di luar, di lingkungan pondok pesantren,
untuk lebih hati-hati Untuk lebih hati-hati. dalam pergaulan, akhlak, terus sikap kita kepada orang tua itu menentukan nanti. Ya Allah. Iya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sesibuk apapun dia, Sesibuk apapun, jangan tinggalkan sholat. Dan turuti apa kata orang tua. Karena orang tua lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk anaknya. Walaupun kita sudah mengerti apa itu salah, apa itu benar, tapi tetap orang tua yang utama. Harus lebih bertanya lagi kepada orang tua. Gitu. Dan jangan sampai masuk ke lembah yang salah atau jalan yang salah gitu. Gitu. Karena orang tua kita lebih dulu mana yang baik untuk anaknya, mana yang tidak gitu. Terus jangan anggap dunia di luar itu lebih banyak tentang pergaulan daripada di dalam pondok pesantren. Karena pergaulan itu kita nggak mesti dapat di luar sana. Di dalam pondok pesantren pun bisa kita jauh lebih banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan lebih baik, insya Allah. Gitu. Itu saja. Mungkin semoga motivasi ini bisa menggugah pemuda-pemuda yang di luar sana dan juga anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, semoga seperti beliau ini yang awalnya tidak tahu tentang pesantren, pergaulan yang begitu ketat dengan begitu bebasnya, dia pernah memasuki sebuah pergaulan yang seperti itu, tapi yang dengan umur seperti ini di atas rata-rata yang tidak mungkin untuk masuk ke pesantren, tapi beliau mempunyai ghiroh, mempunyai keinginan untuk masuk ke pesantren dengan alasan luar di sana masih belum tentu mendapatkan ilmu akhirat. Tapi kalau di pesantren dia mendapatkan ilmu akhirat, tapi ilmu dunia juga ikut. Dan juga penganggapan orang-orang yang mengatakan pesantren itu begini susah, melarat dan lain-lain, capek. Ternyata tidak. Beliau nggak pernah merasakan seperti itu, tapi sangat menyenangkan. Bayangkan orang seperti ini. Semoga motivasi ini bisa menyebutkan kita untuk terus belajar ilmu agama dan juga bisa masuk ke pesantren yang insya Allah mendapatkan barokah. Amin. Dan semoga sukses dunia akhirat. Amin. Itu saja dari kami. Semoga video ini bisa terus memberikan motivasi yang hangat untuk bagi para yang melihat, mustami'in dan yang lain. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.